Saya coba lagi Pak, coba lagi share screen Pak. Udah nampak belum? Belum Pak. Belum, Mbak. Udah Pak Asep? Ya, Ya, sudah, sudah Pak. Silakan Pak. Sudah mulai ke Sudah direkam Pak. kita gabung. Sudah direkam sama Pak. Tadi belum ya. Sebelumnya emang supaya bisa rekam, supaya bisa bagi tempat gitu. Ternyata gagal. Mau direkam sama Baik, saya? cara biasa mungkin. Ya iya, karena saya jangan rekam lagi kan ya. Mau direkam sama saya? Enggak. Ya silakan Pak Asep, tolong. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Iya, Pak. Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Sehat, Pak. Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Semoga hari ini sehat ya. Seperti biasa, Baik, Pak. mempelajari matematik ya. Seperti biasa kita akan belajar hari ini yang terkait dengan materi pembelajaran dan cacahan. Tapi dalam hal ini pelajari tentang cukupan materi itu. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kalian akan mendapatkan materi dari Bapak. Makanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sesuatu hal itu diciptakan dari asalnya, ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua, untuk kita pelajari. Tolong Pak Asep, mohon dibantu. Asep, tolong sebagai ketua kelas membantu untuk memberikan mewakili doa. Siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Marilah rekan-rekan semua. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai supaya pembelajaran hari ini dilancarkan dan mendapat berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Asep. Nah, dalam mempelajari matematik, tentunya kita harus mempunyai sikap yang tanggung jawab, jujur, disiplin. Kenapa demikian? Karena matematik itu merupakan bagian dari pengetahuan yang eksak ya, yang artinya sulit untuk dimanipulasi. Artinya sulit untuk dimanipulasi dengan tujuan tertentu. Bisa dimanipulasi itu dengan kesalahan-kesalahan yang dipaksakan gitu. Nah, jadi matematik itu kita menguasai untuk supaya kita mempunyai rasa sikap, disiplin dan tanggung jawab secara jujur. Baik, sebelum mempelajari materi sebelumnya, materi ini, maka diharapkan kalian sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang apa itu? Tentang kaidah pencacahan, tentang apa notasi faktorial dan permutasi. Kemudian karena kenapa diharapkan jika kalian tidak menguasai pelajaran sebelumnya, maka untuk mempelajari materi kombinasi ini akan sulit. Ya, sebagai motivasi kiranya Bapak harapkan kalian ke depannya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Ini Bapak kasih kutipan dari Albert Einstein, di mana jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Nah, artinya apa di sini? Tujuan atau keinginan kita yang tercapai hanya satu, pada Tuhan yang Maha Esa. Atau tujuan, jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan. Artinya, juga selain itu kita harus setiap belajar itu harus sungguh-sungguh disiplin dan tujuannya apa? Untuk memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, prasyarat adalah di mana dalam prasyarat inti
kalian harus sebelumnya mempelajari materi Bapak bilang sebelumnya tadi, permutasi dan notasi sigma. Sekarang kita tentang mempelajari kelompok tentang apa? Tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang kombinasi. Tujuannya apa sih kita mempelajari kombinasi? Yaitu kita diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fakta aturan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian apalagi kalian diharapkan aturan kombinasi melalui masalah kontekstual. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anakku? Orang? Ada Pak, masih paham Pak sampai sini Pak. Belum ya? Paham ya? Paham Pak. Paham, Baik, Pak. terima kasih. Ya, Asep, jangan ngantuk ya, Asep. Iya, Pak. Baik, Sedikit ya. ngantuk, Pak. Maaf, Pak. Ya, materi pembelajaran, materi prasyarat yaitu notasi faktorial dan permutasi yang sudah Bapak tadi sebutkan, kemudian kombinasi. Nah, coba perhatikan anak-anakku. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Asep, Tora, Pak. Rizky, Jus buah apa, Pak? Jus buah, Pak. Macam-macam jus buah. macam-macam Jus buah. buah. Ada kata lain bahasanya? Minuman buah. Minuman buah. Ini nih yang lebih tepatnya nih ya, yaitu infused water. Oh ya, Bapak Pak. juga- Ini Pak bahasa kerennya, Pak. Iya, Pak. Lupa, Pak. Biasa ya, ini orang kota yang tahu bahasa ini ya. Iya, Pak. Jadi merupakan minuman yang terbuat dari air mineral yang dikombinasikan. Nah, di situ kan. Jadi gitu. Yang dikombinasikan di sini dengan beberapa potongan buah di dalamnya. Nah, dari kalimat tersebut, kenapa ya berita ini mengatakan dikombinasikan? Nah, itulah tujuan kita belajar arti kata kombinasi seperti itu. Nah, Bapak harap, coba Bapak pengen tahu antara murid Bapak, jika kalian ada yang bisa menjawab dengan tepat, mempunyai pertanyaan, Bapak minta 5 pertanyaan. Siapa yang bisa membuat suatu pertanyaan, maka dapat poin. Poin reward Bapak sedia. Dan di lembar nilai, keaktifan kalian, sikapnya. Nah, coba siapa yang akan akan membuat, kalian udah lihat pandang ini kan? Iya, Pak. Sudah lihat, Pak. Apa yang dapat kalian pertanyakan dan ini? Coba. Asep dulu atau siapa? Ada berapa stroberi di minuman, Pak? Ya, Jumlah setiap gelas berapa buah, Pak? Ada berapa buah setiap gelas? ada berapa buah apa itu? Oke. Buah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Banyak ini. Ada berapa warna? Ada berapa buah, benar? Ada lagi? Pak Rudin mau nanya katanya, Pak. Ya, silakan. Ya begini Pak, itu kan dalam satu gelas itu kan ada beberapa jenis buah. Ya. Jadi mau dimasukkan dulu, misalkan mau jeruknya dulu, mau airnya dulu, ataupun buah itu apa tuh yang warna umum itu seperti blueberry itu. Artinya asal dimasukkan saja sudah termasuk dalam satu gelas. Jadi dia merupakan sebuah kombinasi, tidak mementingkan urutan yang mana lebih dulu dimasukkan ke dalam gelas, begitu Pak. Ya. Ya. Baik. Pintar. Jadi maksud tujuannya di sini kita itu punya harapan, kita punya pertanyaan. Ada berapa gelas? Nah, ini kan coba amati di samping ini. Ada berapa warna yang ada atau buah apa saja yang ada di minum tersebut? Atau ada berapa gelas yang ada pada gambar? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu tentunya bisa dijawab dengan satu teori matematika, yaitu konsep kombinasi. Jadi sebelum kita pelajari konsep kombinasi, alangkah baiknya kita masih ingat memahami konsep permutasi dan pelajaran sebelumnya. 4.
Enggak ya? Ada yang tahu? 2 pangkat 4, Pak. Kalau pertanyaannya berapa banyak susunan gelas? Empat faktorial. Kalau ditanya dengan susunan gelas, 4 faktorial. Faktorial, Pak. Jadi 12. 4 jadi konsep apa yang digunakan? 12 kali 2. Permutasi apa? Permutasi. Permutasi. Apa cirinya? Urutan. Berurutan. Lihat orang. Urutan diperhatikan, Pak. Suatu permutasi adalah suatu susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diamati atau seluruhnya. Nah, apakah rumusnya? Ya, silakan dicatat atau dipelajari ya, dicari buku catatan ini. Iya, Pak. Nah, ini jawaban jumlahnya ada 4. 4. Kemudian yang di sini juga ada 4. Kemudian sehingga rumus permutasi dari 4 yang diamati. Nah, ini angka faktorial, jadi 24 cara. Tadi yang 12 cara siapa? Penyusunan gelas. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah ngerti belum? Mengerti, Pak. Paham, Pak. Coba siapa ya? Kira-kira ada yang tidur nggak tuh? Dia ada nggak? Daya? Iya. Saya sedang lamun, Pak. Daya, Pak. Oke. Coba Asep deh. Asep. Sekarang kalau ada 4 gelas ini akan dibuat 2 gelas. Ada berapa banyak cara menyusun 2 gelas Asep? 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial, Pak. Berapa ya? Yang lain deh, Pak. 12, Pak. Permutasi 2 dari 4, Pak. Ya. 4 faktorial dibagi Bagi 4 kurang 2, Pak. 2 faktorial. Jika ada pertanyaan, berapa cara mengambil gelas yang berisi anggur? Nah, jadi kita nih mau ngambil anggurnya aja nih. Ini kan ada apa nih? Ada apa ya? Jeruk, strawberry, Jeruk, yang ada anggur strawberry. ya. Nah, berapa banyak sih cara kita mengambil anggur? 1 dari 4, 4 permutasi 1. Permutasi 1 dari 4. 4 permutasi 1 kan, Pak? Iya, 4. 4 permutasi 1. Nah, ini adalah konsep kombinasi. Beda dengan yang tadi. Oh. Iya, Pak. Kenapa? Jadi cara. Kenapa, Pak, bedanya, Pak? Cara, ya. Bedanya apa, Pak? Apa, Pak? Bedanya pengambilan secara acak. Nah, tanpa memperhatikan urutan. Ya, diambil anggur. Jadi kombinasi 1 dari 4. Seperti itu. Ya, nanti akan Bapak jelaskan berikutnya. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Nah, sebelumnya kan Bapak udah kasih kelompok kita kan lewat grup WhatsApp. Situ ada kalian bisa ambil download tentang keadaan kembar kerjanya, ya kan? Kemudian kalian kirim nanti hasil-hasil dari forum diskusi itu lewat itu, ya, melalui Google Form. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini gambar orang apa ini? Kira-kira? Cerdas cermat. Lagi cerdas cermat, lagi lomba. Cerdas cermat. Teman ya. Nah, ini Cerdas cermat. Jogja nih. Ya. Mengirim 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan lomba cerdas cermat gitu. Kemudian mana tadi? Oke. Jadi SMK 2 akan mengirim 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan lomba cerdas cermat.
yang diadakan oleh kantor direktorat UI. Terdapat 5 siswa, kandidatnya 5 siswa nih. Ya, jadi ada calonnya, kandidatnya 5 siswa nih, 5 siswa. Kemudian yang dapat dipilih untuk mewakili sekolah, yaitu siapa aja? Jana, Beni, Cika, Dani, dan Enda. Jika Enda sudah dipastikan ikut, nah si Enda dipastikan ikut nih, jadi nggak perlu dipilih kan? Tentukan kombinasi 2 dari 4 siswa yang mungkin dapat dipilih oleh guru untuk mewakili sekolah. Ada yang tahu ini permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kayaknya kombinasi. Asep, orang, dia, Rizky, Kombinasi Pak ya Pak. Kombinasi, Ya, Pak. Kombinasi, Pak. Kombinasi, Pak. Pak. Ya, beberapa ternyata, ya betul, kombinasi. Kenapa demikian? Karena diambil secara acak. Cara acak. Itu, Pak, benar. Nah, ditentukan 1 tadi. Gimana? Diketahui apa? Untuk milih 3 orang dari 5 orang, syaratnya 1 orang Erda sudah dipilih. Maka tinggal 2 orang lagi yang harus dipilih dari 4 orang yang tersedia. Dengan kata lain, berarti kombinasi 2 dari 4 orang yang sedia, maka rumus kombinasi didapat. Jadi 4 faktorial dari 2 ini menjadi 6 cara. Karena Erda sudah tidak ikut untuk dipilih, maksudnya tidak untuk cari pemilihannya karena sudah ditetapkan seperti itu. Jadi sisanya tinggal 4. Ada pertanyaan nggak nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Tidak dapat. Kenapa melihat ya? Oke. Ini rumusnya. Kemudian, nah berdasarkan pengembangan soal tersebut, maka bagaimana cara pihak sekolah ingin memilih 3 orang calon perwakilan dengan syarat minimal 1 anggota peserta perwakilan terdiri dari wanita. Nah, ada yang dijawab nggak? Ayo, Pak Asep, orang, Juli. Pak. Kombinasi lagi ya, Pak? Oke, kombinasi Pak. Ya. Kombinasi lagi deh, Pak. Gimana caranya? Memilih 3 orang calon perwakilan dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya nih. Nah, 1 ya. Minimal 1 anggota peserta perwakilan terdiri dari wanita. Jadi kalau ada 3, ya kan kita, nah, ada 3 nih, gitu. Berarti minimal ada 1 wanita, gitu. Iya nggak? Jadi kombinasi gimana? Ada yang tahu? 3 kombinasi 1 nggak? Nah, makanya untuk menjawab soal ini diskusikan. Jadi dalam 3 orang boleh 1 wanita, gitu. Boleh nanti 2 wanita, boleh semua wanita. Kenapa demikian? Karena minimal 1 anggota peserta wanita. Nah, silakan kemukakan hasil pendapat kelompok Anda. Jadi ini tujuannya Bapak untuk kalian diskusikan ya. Diskusi, Pak. Ya. gitu. Kemudian disampaikan. Nah, coba kelompok Asep, kira-kira apa jawabannya Asep? Udah selesai belum diskusinya? Belum selesai Pak, ini lagi dihitung dulu Pak. Belum, Pak. Tunggu, Pak. Oke. Kelompok saya bagi 3 ya. Kelompok Asep, kelompok Torang, dan Rizky lah. Masing-masing punya anggota. Silakan. Ini masih Susah, dihitung, Pak. 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 Ya, Pak. baik. Sudah. Berapa Rizky kelompoknya? 3 3 ya? Sama 3, ya? Pak, ya. Ada berapa? 3 faktorial dibagi 3 min 1 faktorial Pak, kalau nggak salah Pak. Salah nggak Pak ya? Hasilnya 3, Pak. Salah ya. Waduh. Kalau kalian Tahu 2, lagi? Nah, baiklah.
Bapak periksa, nanti tolong dikirimkan untuk minggu depan Bapak jelaskan. Nah, nanti kamu cari informasi yang lainnya, bagaimana cara menjawab ini, karena ini kan kombinasi, ya. Satu dari, ini kan perkalian ya, gitu. Jadi dikali kombinasi ada wanitanya satu, kombinasi yang semuanya wanita, gitu. Perkalian antar kombinasi. Nah, kemudian kayaknya agak error nih, ya, hang ya, nggak bergerak. Ada hang nih. Iya Pak, muter. Masih muter-muter, Pak. Biasa ya, udah panas kayak. Mungkin pengaruh jaringan, Pak. Ya. Atau terlalu berat, Pak. Oke semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak tunggu jawabannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Pak Arif, ini materinya kombinasi atau permutasi? Kombinasi, Bu. Kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Atau keduanya, Kombinasi, Bu. permutasi dan kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Jadi, Berarti permutasi sebagai prasyarat ya? iya betul, Bu. Ini saya nggak bisa keluar nih, Bu. Iya. Ya ditulis, Ya, Bu. yang diklik stop sharing itu loh, yang biru-biru stop sharing, biru kecil stop sharing itu loh. Nah, Udah ya, Bu. Tapi Jadi- ini nggak berubah. Sudah. Sudah. Kelihatannya kemarin saya menjelaskan ya, ini misalkan kemarin yang cat itu Pak Arif bukan ya? Kuas Iya, Bu. cat itu. Iya, Pak. Yang kuas cat Kuas bukan cat. Pak Arif ya? Ya. Oh, Kuas. itu saya, Bu. Tapi itu pertemuan kedua. Ini saya pakai pertemuan ketiga. Sebetulnya masih pakai itu nggak apa-apa Bapak. Jadi masih Oh. pakai yang itu apa cat tadi, kuas tadi kemarin kan kuasnya 6. 6 Ya. kalau kemudian kalau 6 disusun semua itu kan menjadi faktorial ya, 6 faktorial. Kemudian kalau yang disusun hanya 4, berarti kan 6 kali 5 kali 4 kali 3, yang berarti dibentuk menjadi rumus permutasi P tadi 6 faktorial per 2 faktorial kan, atau PNR jadi 6 faktorial per 2 faktorial, 2 itu adalah 6 dikurangi 4. Kemudian sudah gitu bedanya dengan, terus lanjut hari berikutnya kan kombinasi. Nah itu tampil lagi nggak apa-apa untuk mengingatkan ya. Gitu. Tampil lagi Iya, nggak Bu. apa-apa. Tampil lagi nggak apa-apa. Nah kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Jadi mau hijau, biru, merah, kuning atau Acak. kuning, merah, hijau, biru itu dianggap sama sehingga dibagi dengan 4 faktorial gitu ya. Iya, Bu. Jadi Tadi emangnya belum sampai kesimpulan, Bu. mengkonstruknya itu kelihatan. Oh, ini mengkonstruk, ini faktorial, permutasi, kombinasi. Bukan hanya ditanyakan ini coba bedanya apa, tapi tidak dijawab juga. Ini pakai permutasi, ini kombinasi, bedanya apa? Ya sendiri juga nggak bisa jawab.
Ya.